Saya Lili Indrawati. Saya Ketua Sekolah Perempuan Kabupaten Gresik. Saya di sini akan berbicara tentang masalah data. Jadi sebelum saya bergabung dengan sekolah perempuan, saya tidak mengerti apa-apa tentang data. Tetapi setelah saya bergabung dengan sekolah perempuan dan saya dikasih pembelajaran tentang masalah data dan masalah-masalah perempuan, akhirnya saya diajak untuk melakukan pendataan dengan melalui metode PRA. Nah, PRA itu adalah singkatan dari Participatory Rural Appraisal, yang artinya pendataan secara partisipatif di daerah pinggiran atau pedesaan. Pendataan ini kami lakukan melalui metode pengumpulan data yang dilakukan oleh sekolah perempuan di 15 desa di Kabupaten Gresik. Tujuan dari PRA ini untuk melakukan pengumpulan data kemiskinan secara umum dan kemiskinan yang berwajah perempuan, atau bisa disebut juga dengan feminisasi kemiskinan. Apa itu feminisasi kemiskinan? Ada yang ingin tahu? Kalau ingin tahu ya contohnya seperti saya ini. Saya adalah perempuan yang putus sekolah. Pendidikan saya rendah. Pendidikan saya terakhir hanyalah SMP. Sehingga saya sulit untuk mencari pekerjaan. Jika saya dapat pekerjaan pun itu hanya sebagai buruh pabrik, terkadang saya sebagai buruh tani, dan saya juga terkadang jualan gorengan keliling yang penghasilannya sangat rendah, jauh dari kata layak. Nah, hasil dari PRA ini, kami melakukan selama 6 hari. Dan kami melakukan dengan memakai 6 alat. Nah, di alat yang pertama kita memakai alat transek untuk mengetahui batas-batas desa. Dan di alat yang kedua kita memakai aktivitas harian. Dan yang ketiga kita memakai alat ranking masalah. Dan yang keempat kita memakai alat diagram Venn. Dan yang kelima kita memakai alat kalender musim. Dan di alat yang keenam kita memakai alat pemetaan partisipatif. Dari pemetaan partisipatif ini kita dapat melihat masalah-masalah sosial yang ada di desa yang dilambangkan dengan simbol-simbol yang memiliki warna yang berbeda-beda. Contoh, masalah yang ditempelkan di peta adalah hasil dari 5 alat yang saya sebutkan tadi. Nah, PRA ini menjadi sangat menarik dan valid dan juga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya karena data yang digunakan adalah data yang bersumber dari masyarakat secara langsung tanpa mengenal perbedaan status sosial, status pendidikan, dan semua usia bisa terlibat dalam menyajikan data. Yang yang melakukan PRA ini dari berbagai unsur yang ada di desa, dari pemerintah desa, kemudian dari tokoh agama, tokoh masyarakat, perwakilan dari fatayat, muslimat, dan yang paling penting adalah dari kelompok marginal seperti perempuan miskin dari sekolah perempuan. Dari hasil PRA ini, Sekolah Perempuan Gresik berhasil melakukan advokasi untuk mendorong BPJS Kesehatan agar melakukan perubahan dalam proses pelayanan dengan mendekatkan layanan MCS ke desa-desa yang jauh dengan kota kabupaten. Sehingga masyarakat terbantu dengan adanya mobil pelayanan yang datang ke desa tanpa mengeluarkan biaya transportasi yang dulunya bisa memerlukan biaya sekitar 100 sampai 200 ribu untuk mengurus kartu BPJS Kesehatan. Jadi kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan Sekolah Perempuan dan KPS 2K ini berhasil melayani perbaikan data sebanyak 2.400 kartu. Nah, dengan ini kami dari Sekolah Perempuan akan terus berkomitmen, akan terus bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan dinas-dinas yang terkait dengan masyarakat miskin, khususnya perempuan, agar dapat dijangkau oleh semua masyarakat yang ada di desa. Terima kasih.